Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najava dari kelas MJ502. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS etika bisnis saya, yaitu dengan tema analisis isu etika bisnis dalam industri pertambangan timah di Indonesia. Yang pertama, identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor bisnis yang terdampak dalam konteks ini adalah industri pertambangan, khususnya pertambangan timah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia dan praktik pertambangan di negara ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Yang kedua, kasus atau isu etika bisnis yang terjadi. Pada Januari 2025, Kejaksaan Agung Indonesia menetapkan 5 perusahaan pertambangan timah sebagai tersangka korporasi dalam kasus penambangan ilegal yang melibatkan perusahaan tambang milik negara. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berkolusi dengan mantan eksekutif PT Timah antara 2018 dan tahun 2019 untuk memfasilitasi kegiatan penambangan timah ilegal di konsesi PT Timah dan membuat transaksi peleburan fiktif. Kegiatan ilegal ini menyebabkan kerugian negara sekitar 29 triliun rupiah atau sekitar 1,79 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan biji dan layanan peleburan fiktif serta kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun rupiah atau sekitar 16,7 US dollar. Yang ketiga, analisis penggunaan teori etika bisnis. Dalam menganalisis isu ini, pendekatan etika deontologi dapat diterapkan. Etika deontologi menekankan bahwa tindakan dianggap etis jika sesuai dengan kewajiban dan aturan yang berlaku. Terlepas dari konsekuensinya, dalam konteks ini, perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pertambangan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti melakukan penambangan ilegal dan merusak lingkungan, dianggap tidak etis karena melanggar hukum dan hak-hak masyarakat serta merusak ekosistem. Yang keempat, dampak isu tersebut terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, terhadap bisnis, praktik penambangan ilegal dan pelanggaran hukum dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan investor, dan berpotensi menghadapi sanksi hukum yang berat. Terhadap konsumen, meskipun konsumen akhir mungkin tidak terpengaruh secara langsung, praktik bisnis yang tidak etis dapat mempengaruhi rantai pasok dan harga komoditas, serta menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir, terhadap masyarakat, kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitar, mengurangi kualitas hidup, dan merusak sumber mata pencaharian yang bergantung pada lingkungan yang sehat. Yang kelima, rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal, serta memastikan transparansi dan pengelolaan sumber daya alam. Pelaku usaha mengintegrasikan prinsip etika dalam operasional perusahaan termasuk mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, dan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengawasan praktik pertambangan serta melaporkan aktivitas ilegal yang merugikan lingkungan dan komunitas. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan praktik pertambangan di Indonesia dapat berjalan secara etis, berkelanjutan, dan memberi manfaat optimal bagi semua pihak.